Ada Pak Pasak ini luar biasa. Beli Pasak ini mendapatkan pertanyaan di chat. Begini pertanyaannya. Untuk Pak Pasak, untuk Beli Pasak, kedudukan PHDI dan MDA saat ini sebagai lembaga pemutus sebuah kebijakan yang kini terlibat banyak keputusan maupun kebijakan PHDI dan MDA dalam mengatur umat khususnya keagamaan Hindu di Nusantara. Ini pertanyaan dari Agung Rio Swandia Sara. Pak Gede, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Satu-satu ya? Nggih. Nah, sekaligus oke lah. Kedudukan soal PHDI dan MDA menjadi sebuah lembaga pemutus dalam mengatur umat Hindu Nusantara. Yang pertama saya kira kalau MDA itu terbatas ya. Terbatas hanya di Bali saja. Dan ini pun sebenarnya saya sangat kritisi ya. Karena ketika perdanya sedang dibuat, saya sempat diskusi dengan gubernur dan wakil gubernur soal ini, hanya agak sedikit berubah. Dimensi politiknya terlalu kuat daripada dimensi penguatan adat. Itu kritik saya. Dan praktiknya akhirnya muncul belakangan ini. Nah kalau PHDI saya kira memang sejak kita masuk, kita sudah berinteraksi, ini lembaga yang harus kita jaga. Lembaga yang harus kita jaga, walaupun hari ini sering sekali dibully hanya karena urusan perbedaan cara pandang keagamaan di internal. PHDI ini dalam sejarahnya juga tidak mulus-mulus amat. Karena terakhir kalau nggak salah PHDI yang waktu masa Budi Radisson di Bali itu hanya menimbulkan dualisme. Kemudian ada yang membentuk Parisade Hindu Dharma Bali kalau nggak salah begitulah, kurang lebih lawannya PHDI, sehingga ada dua PHDI lah lembaga keumatan kita. Namun seiring oleh zaman tetap PHDI yang legal ini adalah tetap PHDI yang berjalan sampai saat ini. Hari ini kita melihat potret PHDI kembali jadi ya sorotan ketidakpuasan sebenarnya dari kelompok masyarakat yang ingin melestarikan sebuah sistem keagamaan daerah tertentu. Nah, sebagai orang yang lama berkecimpung di organisasi dan bergaul dengan berbagai entitas kebudayaan sistem tradisi religi Hindu, saya menganggap masalah yang ini terlalu besar kalau kemudian harus diurus oleh PHDI pusat gitulah. Biarkan dia di tingkat lokal saja problem-problem keumatan itu diselesaikan. Kalau di Bali selesaikan oleh PHDI Bali. Kalau di tempat lain ada masalah ya dipaksakan kan. Sehingga kalau dipaksakan inilah kemudian apapun dipaksakan pasti menimbulkan kontraksi. Dan ini secara ketatanegaraan kita sangat merugikan. Itu yang menyebabkan kemudian saya berapa kali menjadi korban ketika kita mencoba memposisikan tetap dalam yang sewajarnya soal kemelut yang hari ini terjadi, kemudian malah distigmakan terbalik sebagai orang pendukung sampradaya. Pernah saya dibilang pengikut Hare Krishna, ketika sering melihat saya sering bikin babi guling di pasraman akhirnya berubah, hanya menjadi pengikut Sai Baba, Komang Koheri baru ikut Sai Baba, saya dulu Sai Baba terakhir, kemudian macam-macam. Padahal saya ya sebagai orang Hindu yang memang menjalani tradisi religi gaya Bali, tetapi juga menghormati tradisi religi yang lain. Istri saya orang Jawa, sehingga anak saya pun saya tanamkan tradisi nyekar yang di Bali tidak begitu populer. Sehingga kita kalau nyekar ke ibu bapak tua meninggal, jadi anak-anak kita ajak di Jawa, kita ajak nyekar dia. Yang itu tidak ada di Bali, tidak masuk dalam restu Bali, tapi harus saya ajarkan karena kita harus membangun, menjaga tradisi yang ada tanpa harus mempertentangkan gitu. Soal pilihan mana yang akan dipakai itu menurut saya kembalikan masing-masing. Nah, dia menjadi tidak sehat ketika kemudian PHDI-nya menjadi sebuah lembaga yang kita harus jaga, kita harus rawat, tetapi kemudian lembaganya ini kita obok-obok hanya karena sebuah keinginan satu pihak harus begini, itu salah, ini benar.
Makanya ketika itu saya pernah sampaikan, ketika kita bicara soal ketuhanan, inti dari ketuhanan itu adalah kemanusiaan. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu di alam nyata ini, ketika kita mengatakan sangat taat dengan Tuhan, seberapa besar kita menjalankan misi kemanusiaan. Kalau kita sudah menjalankan misi kemanusiaan, sebenarnya kita sudah menjalankan ajaran agama, menjalankan ajaran ketuhanan gitu loh. Tidak peduli dia mau menguasai teori agama yang sangat mendalam atau tidak gitu loh. Ibu saya hanya kelas 4 SD, tapi menyekolahkan orang tuh anak, menyekolahkan keponakan, ada yang sampai sarjana, ada sampai tamat SMA, ada dicarikan SIM untuk bekerja, sehingga dia bisa kerja jadi supir travel. Hanya kelas 4 SD, ditanya teori agama nggak kuat. Tapi saya justru banyak belajar agama dari ibu saya, lewat perbuatan langkah nyata yang dilakukan. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara soal itu, saya kira posisi PHDI cukup pengayom aja. Jangan masuk ke ruang yang sifatnya konflik seperti itu. Nah, kalau ada problem yang terjadi, ada lembaga yang peranata yang terbangun, yaitu yang disebut dengan BISAME. Cukup PHDI itu mengeluarkan BISAME terhadap beberapa hal yang terjadi. Itu pengalaman ketika kami dulu memperjuangkan BNR, kemudian muncullah BISAME tentang batas kesucian pura, yang ada peneleng dan sebagainya gitu loh. Keluar untuk kemudian sebagai dasar mengubah arsitektur BNR biar jangan terlalu dekat dengan pura Tanah Lot, sehingga bangunannya lebih jauh, lapangan golfnya lebih dekat, tetapi ada green belt dan sebagainya. Jadi tafsir itu bisa dibuat oleh PHDI dalam bentuk BISAME. Misalnya hari ini menyelesaikan masalah itu, buat saja BISAME, tanpa harus kemudian mengusir orang gitu loh. Jujur saja, kalau orang mengerti dengan bagaimana perhitungan APBN dalam sistem penganggaran agama, kita akan menyesal mengusir orang beragama Hindu. Karena sebenarnya banyak sekali, kalau waktu saya masih mahasiswa, itu dia kawin secara Hindu, tetapi proses KTP-nya keluarnya agama lain. Dia tidak terlalu memasalahkan, yang penting punya KTP gitu aja. Padahal di situ nanti dari BPS itu akan keluar hitungan berapa anggaran APBN yang diperuntukkan untuk umat Hindu, berapa untuk umat lain. Sehingga kalau misalnya kita sekarang merasa sedih, kenapa anggaran Hindu tidak terlalu banyak, ya karena banyak orang menjalankan tradisi Hindu tapi KTP-nya masih agama lain. Itulah dampaknya dalam sistem ketatanegaraan kita. Lah ini orang yang sudah beragama Hindu juga diusir-usir, suruh pergi, jangan di Hindu. Ini kan cara berpikir yang nggak pas. Jadi silahkan saja, saya kira untuk PHDI, pembinaan umat itu dilakukan saja dengan mekanisme BISAME saja. Itu saya kira. Kemudian yang kedua soal MDA. MDA ini kan terbentuk belakangan, baru setahun 2 tahun yang lalu terbentuk. Tapi kekuasaannya hari ini, dia ingin menyeragamkan semua desa adat yang ada di Bali dengan kekuasaan atas nama rekomendasi tanda tangannya itu bisa menentukan sebuah desa adat dapat anggaran atau tidak, yang 300 juta itu gitu. Itu anggaran rakyat. Desa adat itu dari zaman sebelum Belanda pun sudah ada. Gitu loh. Jadi bagaimana kemudian sebuah lembaga yang jauh lebih dulu ada, kemudian atmannya, rohnya, nyawanya diserahkan kepada lembaga yang baru, yang dipimpin oleh orang yang tidak pernah menjadi pendesa adat. Akhirnya apa? Akhirnya kekuasaan MDA ini berada di dalam kekuasaan politik gubernur. Akhirnya kebijakan, kegiatan apa semua dibebankan ke desa adat semua. Padahal bukan begitu. Kalau kita baca undang-undang dasar kita tentang masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat itu tetap diakui sah di Republik ini sepanjang dia masih punya identitasnya yang khas. Nah, kalau desa adat di Bali, mungkin kalau ini Nagari di Minangkabau, tapi kalau di Bali yang disebut desa Pakraman, hari ini diubah desa adat, itu kan ciri khasnya itu adalah dia punya awik-awik, dia punya trikayangan, dia memutuskan dalam bentuk paruman. Mekanisme pemilihan pendesanya berbeda-beda tiap daerah sesuai dengan desa Kalipatrenya, desa Mawacarinya. Nah, hari ini semua diseragamkan. Sehingga sesuatu yang harusnya penunjukan,
harus lewat musyawarah mufakat. Yang harusnya biasa voting harus musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat tidak ketemu, akhirnya menjadi perkara. Hari ini sudah mulai masuk problem. Salah satu desa adat itu berkelahi soal siapa jadi bendesa adat, sekarang dibawa ke pengadilan negeri, sidang. Saya menerima waktu pulang berapa hari yang lalu, pulang, bendesa adatnya dengan segala prajurunya datang ke tempat saya, berdiskusi soal ini. Saya sedih melihat kenapa dulu-dulu tidak ada rebutan bendesa adat, sekarang jadi rebutan bendesa adat, dan kemudian berakhirnya di pengadilan negeri. Karena apa? Karena pengesahan bendesa adat itu sekarang harus pakai SK MDA. Nah ini kebalik. Nah saya kira itu contoh saja bahwa memang kalau kita ingin penguatan desa adat, kehadiran MDA itu harusnya seperti MPLA dulu, Majelis Pembina Lembaga Adat di zaman Ide Bagus Mantre, di mana hadir untuk melakukan pembinaan lembaga adat, dibantu anggarannya, dilatih kemandiriannya, kemudian dia akan tumbuh kembang dengan ciri khasnya. Itulah kemudian membuat Bali itu menjadi sangat berwarna. Berbeda-beda di setiap desa adat punya tradisi, berbeda-beda awik-awik tiap desa adat, berbeda-beda jenis gamelannya, beda-beda semuanya, tetapi dia ada ciri khas yang sama di dalam Trihita Karana. Tapi kalau diseragamkan, maka kehilangan dia roh asal muasalnya. Nanti saya khawatir itu pengayoman konstitusi kita tidak lagi sekuat dulu gitu. Saya kira itu mungkin kalau soal mengatur umat Hindu, saya kira kalau desa adat dia hanya mengatur satu kerama adat di satu lingkup desanya, dan MDA itu sebenarnya lebih cocok sebagai jangkar pengayom, bukan sebagai pengatur atau lagi garis komando. Saya pernah menangani kasus Ngaben Sudaji ketika masa pandemi yang lalu. Itu orangnya dijadikan tersangka oleh polisi, kemudian karena Ngaben, karena sedang menjalankan pancayatnya, kewajiban sebagai umat Ngaben, kemudian dihukum, dijadikan tersangka. Posisi MDA waktu itu memarahi bendesa adat, bukannya mengayomi, bukan melindungi. Kita yang kemudian hadir di situ untuk mencoba mencarikan jalan keluar, kita coba komunikasikan ke berbagai pihak, kita coba berikan penyadaran, akhirnya berhenti dengan SP3. Kasusnya dihentikan, tidak dilanjutkan. Karena memang banyak hal kelemahan-kelemahan yang terjadi. Jadi posisinya tidak membantu penyelesaian. Sebelumnya, pada saat masih ada MUDP, bukan MDA, kasus soal saber pungli yang menangkapi orang pecalang-pecalang di Sanur dan di Tampak Siring, di Tempul. Itu saya juga kemudian yang harus bersuara, meluruskan. Tidak bisa kasus itu dibawa ke kasus korupsi. Bagaimana daerahnya itu daerah desa adat, wewengkonnya desa adat, asetnya milik desa adat, ada orang datang di sana kemudian diambil retribusi, retribusinya itu masuk ke desa adat, kok kemudian disebut ada kerugian negara dimasukkan saber pungli oleh dalam kasus korupsi. Hari itu tidak ada mereka berteriak untuk membantu desa adat. Kita yang turun kemudian membantu melakukan penyadaran itu. Akhirnya kasusnya dihentikan, tidak berlanjut. Nah artinya apa? Kita harus kembalikan posisinya. Kalau bisa memang MDA ini hadir bagus. Tapi tolonglah hadir untuk mengayomi, melindungi, bukan mengatur dan menguasai desa adat itu, apalagi jadi kepanjangan tangan gubernur. Gubernur itu kekuasaan politik formal. Dia mengayomi semua, tidak hanya desa adat, mengayomi semua. Kebijakan-kebijakannya dia harus secara keseluruhan. Jangan sampai kemudian MDA ini disetir oleh gubernur, MDA menyetir desa-desa adat, sehingga desa-desa adat kehilangan kemandirian dengan alasan kalau tidak mau nurut, tidak dikasih anggaran yang 300 juta. Bagi saya ini pelemahan jangka panjang. Nah itu kira-kira tanggapan saya soal masalah MDA. Sehingga banyak yang gerah dengan kritikan saya ini. Tapi bagi saya ini harus disuarakan. Karena kalau tidak, spirit konstitusi tentang desa adat ini, yang di sana disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, itu hilang. Spiritnya hilang yang di Bali dengan pola yang ada sekarang. Bahkan kalau kita belajar lebih detail, itu ada ketertundukan kepada tata usaha negara di adat kita.